Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nursela. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang metodologi penafsiran Al-Quran. Nah, jadi kita masuk ke pengertian metode tafsir. Metode tafsir secara etimologi yaitu cara atau jalan. Kemudian definisinya yaitu ilmu untuk memahami dan menjelaskan makna ayat Al-Quran secara sistematis. Jadi kita dengan mempelajari metodologi penafsiran Al-Quran itu sangat penting supaya kita tidak hanya sekedar tahu tentang membaca Al-Quran, tetapi kita juga apa sih makna ayat tersebut. Kemudian yang ke B yaitu sejarah penafsiran Al-Quran. Yang pertama, masa Nabi SAW, yaitu Nabi Muhammad ya. Habis itu penafsirannya itu langsung dari Nabi. Jadi pada masa Nabi SAW itu penafsiran itu langsung dari Nabi kepada sahabatnya. Sahabatnya berarti Abu Bakar, Abu Thalib, dan Ali. Nah, ketika Nabi SAW wafat, itu penafsiran tetap dilanjutkan oleh para sahabatnya, ya Abu Bakar, Umar dan Ali, yaitu fokus pada hukum dan makna ayat. Kemudian yang ketiga yaitu predikasif, yaitu penafsiran tafsir secara sistematis. Kemudian adanya periode perkembangan, yaitu muncul berbagai cara. Periode perkembangan ini penafsiran itu bisa dilakukan secara tulis karena udah termasuk perkembangan bisa dikatakan secara modern. Kemudian yang poin kecil yaitu macam-macam metode tafsir. Di sini saya ambil 4 metode tafsir, yaitu yang pertama ada metode tahlili, kedua metode ijmali, ketiga metode muqarrin, dan keempat metode maudhu'i. Dan yang dibahas pertama yaitu metode tahlili. Nah, metode tahlili yaitu mempunyai ciri-ciri yang seperti menjelaskan ayat demi ayat secara detail. Jadi metode tahlili itu tidak hanya menjelaskan secara sambung, tetapi dia menjelaskan secara ayat demi ayat seperti ke Makiyah, Madaniyah, Asbabun Nuzul, dan Mufradat. Contoh kitabnya itu seperti Tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari Al-Manar. Dan metode tahlili juga mempunyai kelebihan. Kelebihannya itu ya detail, lengkap, mudah mengikuti urutan mushaf. Tetapi metode tahlili juga mempunyai kekurangan. Kekurangan itu seperti parsial, subjektif, bisa terpengaruh isra ulang. Kemudian yang kedua yaitu masuk ke metode ijmali. Nah, metode ijmali itu ciri-cirinya yaitu menafsirkan secara ringkas dan menyeluruh. Nah, jadi kan tadi metode tahlili itu ayat demi ayat. Kalau metode ijmali itu secara ringkas dan menyeluruh. Kemudian contoh kitabnya seperti Tafsir Jalalain, habis itu Sahwan Al-Bayan, Tafsir Al-Wasit. Nah, kelebihan tafsir ijmali yaitu praktis, mudah dipahami, bebas istilahnya. Nah, kekurangannya yaitu kurang analitis, tidak menyentuh masalah dan sosial, tidak menyentuh masalah sosial. Kemudian yang ketiga yaitu metode muqarrin. Metode muqarrin itu cirinya yaitu sebagai membandingkan ayat demi ayat, ayat dengan hadis dan pendapat ulama. Jadi metode muqarrin itu membandingkan dengan hadis. Karena ketika dalam kita menafsirkan suatu ayat, tetapi kita mengalami sebuah kesulitan, hadis juga dapat membantu supaya mudah dalam menafsirkan ayat Al-Quran dan pendapat ulama juga. Kemudian contoh kitabnya yaitu Al-Jami'li, Al-Ahkam, Al-Quran, Al-Kutubi, Al-Rawai, Al-Bayan, Al-Sabuni. Kemudian kelebihan metode muqarrin yaitu melatih toleransi ilmiah, memperjelas makna ayat. Nah, kekurangannya itu seperti sulit bagi pemula, kurang fokus pada solusi sosial. Nah, yang terakhir kita masuk ke metode maudhu'i. Ciri-cirinya yaitu sebagai mengumpulkan ayat sesuai tema tertentu. Nah, itu mengumpulkan ayat apa nih tema yang kita bahas. Jadi dia itu mengumpulkan ayat demi ayat. Kemudian contoh kitabnya yaitu seperti Al-Mar'ah, Al-Quran, Al-Aqad, Wawasan Al-Quran, Qurai Shihab. Nah, kelebihan metode maudhu'i yaitu relevan, tematik,
menjawab persoalan kontemporer. Kekurangannya yaitu seperti fokus terbatas pada suatu aspek. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya jelaskan tentang metodologi penafsiran Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.